Pernah di posisi kenapa udah ikut banyak kegiatan, publikasi tuh juga ada loh. Tapi pas lihat angka kredit itu tetap nggak cukup buat naik jabatan, masih kurang kah? Atau kelebihan AK justru ngebuat gagal naik? Harus kayak gimana lagi biar angka kredit ini bisa masuk syarat naik jabatan akademik? Menarik nih, daripada banyak tanya dan bingung, kita lihat sama-sama kesalahan yang jarang dilihat secara teliti. Double claim satu kegiatan. Kalau kita ngelihat fenomena di lapangan, banyak dari rekan dosen tuh udah maksimal dalam ngejalanin tridharma. Satu kegiatan dimaksimalin biar bisa ngecangkup banyak aspek sekaligus. Secara logisnya, ini emang kelihatan efisien. Ya nggak rekan dosen? Tapi, sayangnya, logika ini tuh nggak sejalan dengan sistem penilaian angka kredit. Kenapa bisa gitu? Dalam Permendikbudristek nomor 52 tahun 2025, khususnya di lampiran kedua, dijelasin secara tegas nih kalau setiap aktivitas cuma boleh diklaim untuk satu unsur tridharma aja. Artinya, nggak ada ruang buat menggandakan klaim meskipun aktivitasnya relevan di lebih dari satu aspek. Masalahnya lagi, banyak dari rekan dosen tuh nggak sadar kalau praktik kayak gini tuh justru jadi jebakan. Contohnya kayak gini, satu seminar diklaim sebagai pengajaran karena ada materi, penelitian karena berbasis riset, dan pengabdian karena berbagi ke masyarakat. Webinar riset dimasukin ke 2 atau 3 kategori sekaligus. Padahal nih ya, dalam sistem penilaian itu, satu kegiatan sama dengan satu klaim AK, wajib pilih yang paling dominan, dan kalau terdeteksi double claim, maka bisa berpotensi ditolak total atau dalam artian 0 AK-nya. Dari sinilah letak paradoksnya. Rekan dosen ngerasa udah mengoptimalkan satu kegiatan, tapi sistem justru ngebaca sebagai pelanggaran validitas data. Terus buat solusinya gimana? Ya, dari kasus kayak gini, rekan dosen tuh bisa mulai dengan ngelakuin mapping kegiatan sebelum input ke sister. Tentuin sejak awal ini masuk ke pendidikan, penelitian, atau pengabdian. Hindari mindset biar dapat banyak dari satu kegiatan. Karena dalam sistem jabatan akademik yang dihargai itu bukan dari efisiensi subjektif, tapi akurasi klasifikasi aktivitasnya. Publikasi bukan penulis utama. Banyak dari rekan dosen tuh udah ada di jalur yang benar pas berhasil publikasi di jurnal bereputasi. Apalagi nih udah terindeks Scopus. Tapi di realitanya, nggak semua publikasi itu punya dampak yang sama terhadap angka kredit, dan ini sering baru disadari pas pengajuan jabatan ditolak. Masalah utamanya itu bukan di kualitas jurnal, tapi di posisi kepenulisan. Dalam Permendikbudristek nomor 52 tahun 2025 pasal 23, kontribusi penulis itu diukur berdasarkan urutan nama dalam publikasi. Ini bukan cuma sekedar formalitas, tapi jadi penentu utama apakah karya tersebut diakui penuh atau enggaknya. Dan yang sering terjadi di lapangan itu, udah publish di Scopus Q3 atau Q2, tapi posisi penulis kedua atau ketiga. Pas diajukan itu angka kredit enggak maksimal atau bahkan bisa 0. Padahal banyak rekan dosen tuh berasumsi semua penulis dapetin posisi yang sama. Faktanya nih, bobotnya tuh udah bener-bener beda. Kita cek, penulis pertama untuk lektor ke lektor kepala aja di 100% AK, sementara lektor kepala ke profesor sama di 100% AK. Penulis kedua untuk lektor ke lektor kepala ada di 50% AK, sementara di lektor kepala ke profesor di 75 AK. Dan penulis ketiga untuk lektor ke lektor kepala di 0 AK, sementara lektor kepala ke profesor di 25% AK. Dan yang sering jadi game changer di 2026 itu, buat naik ke lektor kepala aja minimal harus penulis utama atau corresponding author. Di titik ini nih, kita mulai sadar kalau publikasi bukan cuma terbit, tapi harus dirancang sejak awal buat kebutuhan jabatan akademik. Strategi yang bisa dilakuin rekan dosen bisa dimulai dari negosiasi posisi penulis sejak awal kolaborasi, prioritaskan jadi first author atau corresponding author. Jangan cuma ngejar jumlah publikasi, tapi fokus pada nilai AK dari publikasi tersebut. Karena dalam sistem ini, satu publikasi bisa sangat berharga atau justru nggak bernilai sama sekali. Ngomong-ngomong soal karir dosen, ternyata yang bikin capek itu bukan ngajarnya, ya nggak rekan dosen, tapi administrasi dan kewajiban karirnya ya. Kita harus paham RPS, ngurus PKD, ngerti sistem sister, nyusun roadmap penelitian, sampai mikirin target publikasi ke jurnal Scopus atau Sinta. Dan jujur, banyak dari kita belajar itu semua sendiri, trial dan error. Nah, kalau rekan dosen ngerasa di posisi itu, coba deh cek e-course karir dosen dari duniadosen.com. Di sana ada kumpulan e-course khusus pengembangan karir dosen, mulai dari cara menyusun RPS yang rapi, memahami akun sister biar nggak bingung saat pelaporan, bikin roadmap penelitian jangka panjang, sampai strategi supaya risetmu bisa tembus publikasi bereputasi. Belajarnya fleksibel, bisa diakses kapan aja, dan materinya memang dibuat khusus untuk realita dosen di Indonesia, dan ada sertifikat 10 JP sebagai bukti pelatihannya. Semua solusi memahami karir dosen ada di e-course karir dosen. Akses linknya di sini atau cek di deskripsi video ini ya. Siapa tahu ini bisa bantu kamu naik level lebih cepat sebagai dosen. BKD tidak dikonversi ke angka kredit.
Ini mungkin jadi kesalahan paling nggak kerasa ya rekan dosen, tapi ini dampaknya paling besar dalam jangka panjang. Banyak dari rekan dosen tuh jalanin BKD dengan baik, mulai dari ngajar, membimbing, meneliti, semuanya dilakuin nih. Tapi pas masuk ke proses kenaikan jabatan, ternyata angka kreditnya tuh nggak nyerminkan kerja tersebut. Kenapa bisa gitu? Nah, oke, karena BKD nggak otomatis jadi angka kredit jabatan akademik, dalam praktiknya aja masih banyak rekan dosen tuh yang berhenti di tahap pelaporan BKD tanpa ngelanjutin ke proses konversi. Benar nggak nih rekan dosen? Padahal di sistem terbaru nih, setiap aktivitas harus lewat alur yang jelas biar bisa diakui sebagai AK. Gini nih yang sering terjadi, aktivitas cuma dilaporin BKD, nggak masuk ke SKP secara detail, dan nggak dikonversi ke sistem angka kredit. Akibatnya apa? Ya, akibatnya itu data kerja terputus di tengah jalan, nggak kebaca dalam penilaian jabatan, dan bahkan bisa hilang buat periode sebelumnya. Contoh yang cukup sering terjadi itu, BKD 1 tahun penuh sama dengan 12 SKS per semester, secara logika udah sangat cukup ya rekan dosen, tapi karena nggak dikonversi ke AK dan nggak terdokumentasi dalam SKP, hasil akhirnya itu angka kredit nggak bertambah secara signifikan. Dan yang paling krusialnya lagi nih, nggak semua bisa diklaim ulang di periode berikutnya. Alur yang seharusnya dipahami itu, aktivitas masuk ke SKP triwulan, SKP dikonversi menjadi BKD, BKD dikonversi menjadi angka kredit Jafung. Jadi, bukan cuma kerja-kerja aja, tapi juga memastikan kerja tersebut terekam dalam sistem dari awal sampai akhir. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, hampir semua kesalahan ini punya pola yang sama ya rekan dosen, yaitu bukan karena dosennya yang nggak belajar bekerja, tapi karena nggak paham cara kerja sistem angka kreditnya tadi. Sebenarnya masih ada lagi kesalahan umum lainnya yang ngebuat angka kredit kita ketolak untuk jadi syarat naik jabatan. Mau tahu yang lain kayak gimana? Atau udah cukupin aja? Nah, kalau kita buat paduannya biar makin lebih paham lagi nih, menarik ya rekan dosen? Coba tulis di kolom komen. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita klik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.